Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman. Mari sebelum kita membuka firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau membaca, kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, biar urapan Roh Kudus ada menerangi setiap firman yang akan kami baca pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan malam hari ini, pertolongan datang dari Tuhan. Kita akan sama-sama membuka dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita semua bahwa pertolongan kita sebagai orang percaya adalah di dalam nama Tuhan. Karena apa? Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala isinya. Sehingga dia punya kuasa, dia punya otoritas yang besar dan luar biasa untuk menolong setiap orang-orang yang memerlukannya. Orang-orang percaya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, seberapa besarnya bumi, seberapa lebarnya langit, dia yang menguasai, dia yang menciptakan. Berarti apa yang ada sama kita tidak seberapa. Keadaan kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan. Karena dia Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa untuk menciptakan langit dan bumi. Maka dikatakan pertolongan kita itu hanya ada dalam nama Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Seberapa besar masalah kita, seberapa hebat, seberapa dahsyat persoalan yang kita hadapi. Kalau kita lari kepada Tuhan, kalau kita minta pertolongan dalam nama Tuhan, maka Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Banyak kali orang percaya, banyak kali orang-orang yang hidup yang namanya orang Kristen, tetapi seringkali tidak mengerti bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan seturut dengan waktunya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga manakala keadaan-keadaan yang diharapkan belum terjadi, berusaha untuk mencari jalan lain, berusaha untuk mencari jalan pintas, berusaha untuk mencari alternatif. Satu-satunya yang dikatakan pertolongan kita itu datangnya dalam nama Tuhan. Kalau ada satu contoh cerita di Perjanjian Baru tentang seorang hakim, ya, Lukas, kalau nggak salah Lukas 18. Lukas 18 kita akan buka ayat yang kedua. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Dikatakan, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dengan kata lain, dia tidak percaya kepada Tuhan dan dia menganggap rendah atau menganggap remeh orang lain. Dan dikatakan di sini ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dikatakan di sini dalam satu kota ada seorang hakim. Dia tidak takut akan Tuhan. Bahkan dia tidak menghormati orang lain. Dia merasa dia penguasa. Dia merasa dia yang paling hebat. Tidak takut akan Allah atau tidak takut akan Tuhan. Tetapi di ayat berikut dikatakan ada seorang janda yang memerlukan pertolongannya. Meminta supaya dibela haknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hakim itu karena berdasarkan tidak mau direpotkan oleh janda ini. Tidak mau terus-terusan dikejar oleh janda ini untuk memberikan pertolongan. Akhirnya apa? Dia melakukan untuk membela janda ini. Padahal hakim ini tidak takut akan Tuhan. Kalau kita lihat konteksnya di sini, bagaimana seorang yang tidak takut akan Tuhan akhirnya menyerah untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Apalagi Tuhan. Tuhan kita tuh Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kalau kita terus dan terus meminta kepada Dia, Dia tidak pernah bosan. Dia tidak pernah katakan, kamu merepotkan saya saja. Kamu lagi. Segala keperluan saudara dan saya, segala persoalan, pergumulan, masalah saudara dan saya, hanya kepada Tuhanlah kita dapat pertolongan yang pasti. Hari-hari ini jangan pernah andalkan apapun yang ada pada saudara dan saya. Entah itu kekuatan, entah itu mungkin harta kita, kedudukan kita, apa yang kita punyai. Sebab itu tidak akan pernah dapat menolong saudara dan saya. Satu ketika hal itu akan lenyap. Satu ketika hal itu tidak ada lagi kita miliki. Bahkan mungkin dulunya kita punya kedudukan, kita punya pangkat. Saat dan waktunya kita harus lengser, kita tidak punya kuasa lagi. Kemana kita minta pertolongan? Saat kita memerlukan. Saat kita sangat-sangat terjepit. Kiri kanan depan belakang sudah tidak ada jalan keluar. Hanya memandang ke atas, yaitu berseru kepada nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Karena Dia yang akan memberikan kesanggupan. Dia yang mampu menolong keadaan saudara dan saya sampai pada selesainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita minta kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, terus datang kepada Tuhan, terus datang mendekat kepada Tuhan, tidak bosan-bosannya. Karena Allah pun tidak pernah menutup telinga, bahkan matanya untuk kita, menolong saudara dan saya. Saat kita memerlukannya, saat kita berseru kepadanya, maka pertolongan itulah yang Tuhan akan berikan secara tuntas. Kalau manusia menolong ada batasnya. Manusia menolong ada syaratnya. Tapi kalau Tuhan menolong, Dia memberikan segalanya buat saudara dan saya. Karya salibnya yang baru-baru saja kita peringati dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana Tuhan menyerahkan kehidupannya untuk saudara dan saya. Betapa kita berarti di hadapan Tuhan. Betapa kita berharga di hadapannya. Dia jadikan kita milik kesayangannya. Dia jadikan kita umat-umat pilihannya untuk mendapatkan warisan
dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teruslah untuk kita tetap memohon kepada Tuhan, berharap kepada Dia, bersandar penuh kepada Dia, andalkan Tuhan, jangan andalkan apapun juga. Satu ayat lagi kita akan buka dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sini bagaimana Tuhan memberikan satu undangan kepada kita semua, pada orang-orang percaya khususnya yang saat-saat ini mungkin sedang menghadapi banyak persoalan, banyak masalah. Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang menghadapi satu masalah, kita ada dalam satu pergumulan, firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa kuk yang dipasang oleh Tuhan adalah ringan dan enak, tidak melukai kita, tidak menyakiti kita. Sehingga dikatakan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Kelegaan itu bukan cuma kelegaan secara jasmani ya, capek terus kita istirahat hilang capeknya, bukan. Tapi kelegaan itu lebih kepada hal jiwa. Ya, yang menyangkut tentang jiwa yang tidak tenang, jiwa yang penuh dengan segala pergumulan, segala pikiran-pikiran yang berat, sehingga merasa tidak mampu, tidak kuat. Nah, firman Tuhan sudah katakan, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak pilah-pilah siapa yang boleh datang. Oh, yang ini, yang itu, enggak. Tapi semua yang memerlukan Tuhan, mari datang padanya, mari mendekat kepadanya. Karena apa dikatakan? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya katakan, pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar tetap kuat, tetap semangat, tetap berharap, dan selalu andalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan kembali. Biar kami semakin kuat, berakar dan kokoh di dalam Engkau. Sehingga apapun yang terjadi dalam keadaan situasi sekarang ini Tuhan, kami pun mampu menghadapinya karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami, yang selalu memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih, berkati kami semua malam hari ini dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.